siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Rovinus Martin Layokron, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur, asal sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Bunga. Saat ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama rekan guru saya, Bapak Henrikus Naralubunga. Beliau adalah guru PJOK yang mengajar di SMP Negeri 2 Tanjung Bunga. Baik Pak Hendrik, selamat siang. Selamat siang juga Pak Roy. Pak Hendrik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan baik di kelas maupun di luar kelas. Baik. Jadi Pak Hendrik, tujuan kita melakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini, karena ini sebagai salah satu persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga lebih awal menyiapkan diri dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran itu menjadi lebih baik kepada peserta didik. Baik. Bapak Hendrik, ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan dan akan saya sampaikan kepada Bapak, lalu nanti Pak akan menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, baik Pak Roy. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan menonton video, mengamati gambar, dan membaca teks serta mendemonstrasikan, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan gerak spesifik passing atas permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan passing atas dalam permainan bola voli. Yang ketiga, peserta didik bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam mempraktekkan gerak spesifik passing atas permainan bola voli. Yang keempat, peserta didik mempraktekkan gerak spesifik passing atas. Dan yang kelima, peserta didik bisa mengkombinasikan gerak passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Itu ada 5 tujuan pembelajaran. Baik Pak Hendrik, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin dilakukan observasi? Baik, area pengembangan yang saya ingin capai dalam proses pembelajaran nanti yaitu yang pertama pengetahuan ini di mana peserta didik bisa berdasarkan tujuan tadi, peserta didik bisa dapat menjelaskan apa itu permainan passing atas bola voli dan bagaimana mereka bisa menjelaskan teknik atau cara melakukan dalam permainan bola voli itu. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan di sini saya menekankan bahwa setelah proses pembelajaran peserta didik bisa dapat mempraktekkan dan bisa dapat mendemonstrasikan apa yang mereka dapat dalam permainan bola voli, yaitu passing atas ya. Baik, jadi bagian dari area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua aspek, ya. Dua aspek, dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, kemudian bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti? Nah, misalnya dari strateginya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, dan metodenya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, yang pertama yaitu melalui strategi. Di sini strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi,
berdasarkan profil belajar. Profil belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Sedangkan model model pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Sedangkan metode di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama diskusi. Diskusi ini saya membagikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan profil belajar tadi. Ada yang mengamati video dalam satu kelompok, ada yang mengamati gambar satu kelompok, dan ada yang teks, menggunakan teks mereka satu kelompok. Yang kedua, tanya jawab. Di sini pasti dalam proses diskusi tadi, setelah diskusi mereka melakukan presentasi. Setelah presentasi pasti ada yang memberikan umpan balik dan kelompok yang melakukan presentasi akan menjawab. Sedangkan yang terakhir yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini pasti peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan passing atas itu sendiri. Baik, Pak Hendrik, jadi strategi yang Bapak gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan profil belajar peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, ya. Sedangkan model yang digunakan itu adalah PBL atau pembelajaran berbasis masalah, dan metode ada 3 metode yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas itu, yang pertama saya menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya tayangkan, saya putar dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, gambar juga sama. Ada yang saya tayangkan melalui PowerPoint dan ada yang saya print out untuk membagikan kepada siswa didik untuk bisa melihat. Yang berikut teks juga sama, saya akan print out teksnya dan membagikan kepada peserta didik. Apakah mau buku pegangan peserta didik atau modul aja. Yang berikut LKPD lembar kerja siswanya, laptop dan LCD. Baik Bapak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian jam berapa, di kelas berapa? Oke, baik. Untuk proses pembelajaran nanti direncanakan saya akan melakukan pada hari Senin di jam pertama dan jam kedua di kelas 7A. Hari Senin. Oke, baik Bapak. Jadi nanti hari Senin jam pertama dan kedua saya akan masuk ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Siap. Pak Hendrik, jadi nanti setelah proses pembelajaran selesai, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan dalam percakapan pasca observasi nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktik. Pak Hendrik, pertanyaan yang terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Berdasarkan percakapan kita pada hari ini, yang hal-hal yang saya petik itu antara lain, yang pertama, saya akan menyiapkan diri dengan baik. Itu yang pertama yang saya petik. Yang kedua, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Dua hal itu yang saya petik dalam percakapan kita. Oke, baik.
Jadi itu ada 6 pertanyaan dalam percakapan kita hari ini dan sudah dijawab dengan baik. Lalu dari proses percakapan kita hari ini ada 2 hal yang dapat kita petik sebagai bekal untuk proses pembelajaran berlangsung nanti. Dengan demikian maka percakapan kita hari ini sampai di sini, Pak Hendrik. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu lagi di hari Senin nanti. Sama-sama. Selamat siang, Pak Hendrik. Selamat siang juga. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik ya? Masih sehat? Masih semangat? Oke, masih semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Baik, setelah kita berdoa, Pak akan mencek kehadiran kita dulu ya. Kita dengan nama yang pertama, Tuhonia Kesatuka, Paskalis Muni Jele. Ada Pak. Maria Karatona Tuka, ada Pak, Franciscus Ariona da Silva, Ada Pak. Agustinus Beda Kote, Sari. Yasaki, Ada Pak. Donaldus Tarbisa Boy. Ada Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membuat kesepakatan pembelajaran dulu ya. Ada Pak. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Oke, aktif dalam berkelompok. Rian, Tertib dalam kelompok. Ada Pak. Dio, Menghargai pendapat teman. Ivo. Aktif dalam berdiskusi. Yang kelima, disiplin. Ya, itu adalah kesepakatan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Sekarang Pak mengajak kita melihat materi kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita pada kali lalu? Ya Pak. Oke, Dio. Tentang passing bawah bola voli. Rian. Tangan bola besar. Ya, permainan bola besar. Yang minggu lalu kita sudah lihat tentang passing bawah. Maka materi kita kali ini yaitu passing atas. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu passing atas? Oke, ya. Passing atas adalah usaha permainan untuk membawa bola yang dilakukan saat bola di atas kepala dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Passing atas merupakan teknik untuk membawa bola ke teman yang dilakukan dengan kedua tangan tepatnya mengenai jari-jari tangan. Passing ini sangat baik untuk membawa sebagai umpan smash. Hasil bola dari passing ini adalah melambung ke atas. Baik, terima kasih. Passing atas adalah passing yang kita melakukan overan bola kepada teman untuk melakukan spike. Ya, di dalam passing atas itu ada prosedur atau langkah-langkah melakukan passing atas ya. Yang pertama, langkah-langkah atau cara melakukan passing atas yang pertama itu apa? Ivon. Ya, berdiri kedua kaki dibuka sejauh bawah itu disebut dengan sikap A. Sikap hati dengan gerakannya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai tanda nasionalisme kita ya. Kita berdiri, kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju.
Coba. Serta didik dapat menjelaskan cara melakukan passing atas dan dalam permainan. Terakhir. Saya Kak. Enak. Peserta didik dapat mengkombinasikan gerak passing atas dan passing bawah permainan bola voli. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kamu diminta untuk menyaksikan atau menonton video tentang permainan passing atas bola voli. Setelah kamu mengamati, kamu menonton video, sekarang kamu berikan kesempatan kamu untuk menanggapi apa saja yang kamu amati di dalam video tadi. Oke, siapa yang bisa menjelaskan sikap awal dalam melakukan passing atas? Siapa? Coba tukar. Oke, tukar. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Apalagi? Kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Oke, apalagi? Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk. Kamu punya teman melakukan peragaan sikap awal. Oke, sikap awal yang pertama tadi apa? Coba baca. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Oke, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Coba lihat. Lihat. Setelah itu, Kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. ya. Lihat, lanjut terus. Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka. Oke. Itu sikap A. Sikap awal melakukan passing atas. Baik, kita tepukkan untuk sekarang Pak akan membagikan kamu ke dalam tiga kelompok berdasarkan profil pembelajaran ya. Berdasarkan profil pembelajaran. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 akan menganalisis tentang video, kelompok 2 menganalisis tentang gambar, sedangkan kelompok 3 menggunakan teks. Bisa ya? Oke, sekarang bergegas ke kelompok masing-masing. Pak akan bagikan lembar LKPD ini ya. Pada bagikan lembar kerja. Kelompok 1, kelompok 2 punya, kelompok 3, ini kelompok 3. Oke, baik. Sudah dapat LKPD semua toh? Dengar sini. Kerjakan hasil jawabanmu itu dituangkan ke dalam lembar kerja itu ya. Kelompok 1, nanti kelompok 1 dia mengamati video yang akan Pak tayangkan. Kelompok 2 mengamati gambar yang sudah ada di dalam LKPD-nya. Sedangkan kelompok 3 juga dia mengerjakan LKPD-nya dengan teks. Teksnya ada pasti dilakukan dalam proses diskusi. Yang pertama, nilai yang pertama itu kerjasama ya, itu nilai kerjasamanya dengan tanggung jawab.
dan cara. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam diskusi kelompok itu. Yang pertama, dalam kelompok itu menentukan salah satu teman menjadi ketua, satu yang menjadi notulis, sedangkan yang satu menjadi akan membacakan hasil diskusinya, sedangkan anggota yang lain memberikan pendapat. Paham? Oke, sekarang mulai bekerja. Bisa. Sudah. Sudah semua? Sudah dulu. Oke. Sudah ya? Waktu diskusinya selesai. Setelah waktu diskusi selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi berdasarkan kelompok ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya yang menyampaikan hasil kelompok kami. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sikap awal melakukan akhir gerakan. Tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang mendengar. Oke, kelompok dua menanggapi. Oke, siap. Lanjut. Dalam permainan passing atas bola voli terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah. Sebutkan langkah-langkah atau prosedur passing atas. Yang pertama, sikap awal. Yang kedua, sikap gerakan. Yang ketiga, sikap akhir gerakan. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kelompok satu dipersilakan kembali. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Pagi kepada teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sikap gerakan. Dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola.
Bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat. Akhir gerakan. Tumit terangkat, lutut naik serta kedua lengan lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan bergerak. Sebelum kita kembali ke lapangan, kita akan melakukan ice breathing. Kita geser lagi ke belakang. Ketiga, itu kita kombinasikan ya, kombinasikan passing atas dengan passing bawah. Kita bagi 4-4 ya. Gerakan lain, passing atas, passing bawah, kombinasikan. Passing atas, ini terdekat ini. Berikut. Kelompok 2. Oke, baik. Tengah sini. Setelah kamu melakukan passing atas, melakukan teknik dasar yang pertama melakukan passing, teknik yang kedua yaitu kita melakukan passing melewati net, yang ketiga kombinasi gerakan, yang keempat tadi kita melakukan passing yang akan dinilai oleh teman sebaya. Sudah selesai, sekarang kita akan bersama melakukan membuat suatu kesimpulan ya, kesimpulan terkait materi kita pada pagi hari ini. Bisa tidak? Bisa. Siapa yang bisa membuat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Oke, Ivan bisa maju ke depan. Koni bisa maju ke depan sini. Saya akan menyimpulkan tentang permainan bola voli. Yang pertama, berdiri kedua kaki di atas lebar bahu, kedua lutut ada ditekuk, posisi kedua lengan di atas badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari di depan bisa membentuk seperti mangkok di atas mata. Oke. Terima kasih Roni yang sudah memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini.
sekarang Pak akan mengecek kemampuan kamu, pemahaman kamu mulai dari dalam ruangan sampai dengan saat sekarang kita praktek dengan melakukan post test ya. Post test itu kita kerja soal. Kerja masing-masing ya. Sudah, kumpul sudah. Kumpul. Setelah yang satu kali. Ayo. Sudah. Depan. Oke, setelah sudah selesai, sekarang kita rapat kaki. Goyang, ini. Depan, belakang ini dengan depan baginya. Belakang, diputar. Dua-duanya diputar ya. Sudah? Sudah. Sudah balas dari belakang. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Kita bersama-sama membuat refleksi ya, refleksi berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah materi hari ini yang kamu rasa sudah pas atau belum? Sudah pas. Sudah pas. Sudah, Pak. Oke. Apakah materi hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang kamu dapat ini, kamu pulang bisa terapkan di kamu punya masyarakat ya. Pada saat permainan atau pertandingan bola voli, kamu bisa terapkan teknik dan passing yang sudah kamu dapat. Sebelum Pak menyampaikan materi kita minggu depan, Pak akan memberikan tugas ya, tugas sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Tugasnya nanti kerjakan di rumah, pilih tugasnya itu dipilih. Ada yang melakukan passing atap menggunakan video, bisa menggunakan video. Nanti per kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya, bola basket. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Yeay. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan guru saya, Pak Hendrikus Naralebunga, guru mata pelajaran PJOK, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Marcelina Blau Teluma. Selamat pagi Ibu Marcelina dan Pak Hendrik. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Pak dan Ibu untuk kegiatan pasca observasi ini. Jadi mulai dari proses pra-observasi sudah kita lakukan, saya dan Pak Hendrik. Kemudian proses observasi atau pengamatan di kelas juga sudah dilakukan barusan bersama Ibu pengajar praktik. Dan sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pak Hendrik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Pak, dan nanti Pak akan menjawabnya. Baik Pak Hendrik, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Roy. Saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Roy terkait perasaan.
perasaan pada saat melakukan pembelajaran di kelas tadi. Dalam proses pembelajaran tadi saya merasa bahagia dan senang sekali. Bahagia dan senang Pak ya. Ya, Kenapa Pak sampai merasa bahagia dan senang? ya. Karena dalam proses pembelajaran tadi saya merasa senang dan bahagia itu karena proses pembelajaran berjalan dengan baik dan semua peserta didik aktif sekali, sehingga saya merasa bahwa proses pembelajaran tadi berjalan dengan baik dan lancar. Iya, Pak Hendrik, dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi, kira-kira apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Bapak capai? Oke, proses pembelajaran tadi itu memang sudah sesuai dengan tujuan atau harapan yang harus dicapai. Ya, Pak Hendrik, jika memang sudah mencapai tujuan, apa yang akan Bapak lakukan setelah itu? Oke, baik. Jika apa proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kira-kira apa yang Bapak lakukan kalau memang tujuannya sudah tercapai? Saya akan berusaha untuk lebih semangat lagi dalam dalam proses pembelajaran. Baik Pak Hendrik, dari alokasi waktu yang terjadi pada saat proses pembelajaran itu, apakah sudah pas alokasi waktunya sudah pas atau seperti apa, mungkin bisa menjelaskan? Baik, berkaitan dengan alokasi waktu ini, memang di dalam mata pelajaran PJOK itu alokasinya sudah pas karena satu kali pertemuan dia memakan waktu 2 kali 40 menit. Iya, Pak Hendrik, jadi alokasi waktunya 2 jam ya? 2 jam 2 jam pembelajaran. Selama proses pembelajaran dari 2 jam pembelajaran itu kira-kira ada kesulitan atau tidak? Baik, di dalam proses pembelajaran itu mungkin ada kesulitan yang saya alami pada saat itu adalah yang mana media pembelajaran dan sarana prasarana pendukung dalam proses pembelajaran. Iya, media pembelajaran kita dan media pembelajaran. Bagaimana Pak Hendrik atau apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Baik, untuk mengatasi hal tersebut tadi tentang media pembelajaran tadi itu media pembelajaran saya bisa menghubungi teman sejawat atau rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya dalam proses pembelajaran terkait dengan media pembelajaran. Sedangkan sarana prasarana pendukungnya saya akan berkolaborasi atau saya akan meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk bisa mengadakan sarana prasarana pendukung terkait dengan pembelajaran PJOK. Ya, baik Hendrik. Jadi ada beberapa oknum yang akan Bapak lakukan kerjasama dengan rekan sejawat dan juga dengan pihak sekolah untuk mendatangkan atau pengadaan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Pak Hendrik, kenapa Bapak meminta bantuan dari rekan sejawat atau dari pihak sekolah? Apakah Pak Hendrik tidak bisa membuat pengadaan sendiri berkaitan dengan sarana penunjang? Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran atau mata pelajaran Pak sendiri? Baik, untuk yang pertama terkait teman sejawat tadi yang mana di dalam proses pembelajaran bisa mengalami kendala di media pembelajaran itu kan proses pembelajaran yang membutuhkan pembelajaran berdiferensiasi, maka di situ saya minta bantuan teman, misalnya dari teman CJP atau teman yang saya merasa bahwa mereka sudah mampu dalam
dalam membuat atau merancang suatu model atau modul pembelajaran yang mana dari modul pembelajaran itu saya bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan kemampuan atau membantu saya dalam proses pembelajaran nanti. Sedangkan di pihak sekolah mungkin saya bisa memodifikasi bahan, tetapi misalnya dalam permainan bola voli tadi, itu peserta didik harus membutuhkan sarananya. Sarana harus banyak. Ketika dalam proses pembelajaran kita menuntut bahwa peserta didik harus aktif, maka harus diimbangi dengan sarananya harus diimbangi dengan prosesnya, sehingga semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik Pak Hendrik, kira-kira kapan Bapak akan meminta bantuan dari rekan sejawat dan juga mungkin dari pihak sekolah? Baik, untuk dari rekan sejawat setelah kegiatan ini saya akan bisa meminta bantuan untuk melihat atau mereview kembali media pembelajaran yang saya gunakan. Sedangkan di sekolah saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah agar secepatnya bisa mengadakan sarana-prasarana pendukung ini. Baik Pak Hendrik, dari aktivitas yang kita lakukan mulai dari praobservasi, kemudian pembelajaran di kelas dan juga pasca observasi hari ini, dari beberapa hal itu mungkin apa saja yang mau Bapak tingkatkan atau yang perlu ditingkatkan? Baik, yang perlu mau ditingkatkan yang pertama itu dari pribadi, dari diri saya sendiri yang harus mau berkembang, dan dari berkembang itu saya terus berusaha berkolaborasi bersama dengan teman-teman dan semua pihak yang ada di sekolah untuk membantu dalam proses kegiatan pembelajaran nanti. Yang kedua, peserta didik juga harus, saya sebagai seorang guru, saya harus memberikan motivasi, bimbingan dan semangat sehingga dalam proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang dicapai. Baik Pak Hendrik, berkaitan dengan tujuan, apakah media belajar atau media pembelajaran yang Bapak gunakan itu sudah menjawab tujuan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, media atau sarana yang digunakan itu sesuai dengan tujuan yang dirancang ini. Maka tujuan itu sudah menjawab media pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Hendrik sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ada satu pertanyaan yang terakhir, Pak Hendrik, bagaimana perasaan Bapak ketika kita melakukan aktivitas atau diskusi dalam kegiatan pasca observasi ini? Baik, dalam proses diskusi kita, saya merasa bangga dan merasa senang karena dari semua teman-teman guru yang ada di sini, saya dipilih salah satu untuk melakukan kegiatan observasi dari teman-teman CPP yang ada di sekolah ini. Terima kasih banyak. Yang kedua, dengan adanya kegiatan ini supaya saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya belum tahu menjadi tahu dalam proses diskusi kita ini. Terima kasih banyak Roy atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai salah satu guru untuk melakukan observasi. Baik, terima kasih Pak Hendrik sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi berkaitan dengan kegiatan observasi kelas. Terima kasih juga kepada Ibu Marcelina sebagai pengajar praktik saya yang sudah setia mendukung semua kegiatan yang saya lakukan dan juga sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami di sini. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian maka proses kegiatan pasca observasi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Hendrik. Saya tunggu laporan keberhasilan Bapak di kedepannya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendrik. Selamat pagi. Selamat pagi.